Oke, ya. Jadi teman-teman, Sieni, thank you udah gabung. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai basic-basic investasi, cara-cara yang paling mendasar, hal-hal yang paling mendasar dalam investasi dan untuk instrumennya. Kita juga akan bahas instrumen yang dianggap instrumen paling aman ya di dalam investasi pribadi. Kita mulai, jadi kita bicara. Boleh. Oke. Ya, jadi ini agendanya. Hari ini kita akan review sedikit mengenai apa sih investasi, kemudian time value of money, lalu kemudian apa sih yang disebut sebagai compounding interest atau bunga berbunga, dan kenapa ini penting untuk kita pahami gitu ya. Lalu kemudian gimana cara investasinya, lalu kita bicara mengenai reksadana sebentar, review, melanjutkan dan melengkapi lah yang kemarin sudah di-share oleh tim dari Manulife Asset Management Indonesia. Lalu kemudian kita juga akan bicara mengenai instrumen yang akan kita fokuskan hari ini, yaitu reksadana pasar uang. Ya, nah balik lagi teman-teman, yang paling mendasar dulu. Kipi itu caranya. Ya, Ini sih ini sebetulnya. kelihatan dua screen sih. Maksudnya yang next slide-nya juga kelihatan. Oh, kelihatan ya? Iya, Gimana caranya kalau bener gitu yang ya? tadi yang pertama tadi. Sebentar. Oh, sebentar, Go. Sebentar, Go. Presenter view. Oke, sebentar ya. Kita maklum ya umur segini, jadi agak-agak agak-agak gaptek, saudara-saudara. Nah, udah sekarang bener. Oke ya. Nah, tapi presenter view-nya aku nggak kelihatan, padahal aku butuh itu. Piye cara nih? Sebentar ya. Bentar. Aku pernah lihat kok gimana caranya. eh dem- Escape and slideshow. Nih. eh slideshow. Show presenter view. Oke. Lalu kemudian share. Maaf ya, sebentar ya. Dasar investasi ini share. Kelihatan ya? Dah kelihatan. Oke. Oke, nah jadi sebetulnya teman-teman, apa sih bedanya investasi sama menabung? Ini untuk supaya kita punya definisi yang sama aja ya, biar nanti pas sampai belakang kita nggak punya eh, apa understanding yang berbeda. Jadi gini, kalau saya punya uang terima gaji, terus kemudian saya taruh di bank tahapan BCA biasanya, itu namanya saving ya. Itu adalah instrumen keuangan di mana saya taruh uang saya untuk transaksi sehari-hari gitu, biar saya nggak kemana-mana bawa uang cash. Itu saving namanya ya. Nah, kalau investasi itu berbeda. Investasi kita taruh uang di sebuah instrumen untuk mencapai tujuan keuangan tertentu. Artinya apa? Artinya duitnya nggak diambil-ambil, nggak dicubit-cubit. Itu investasi. Ya, jadi kalau ada orang investasi terus kemudian apa namanya eh, uang yang di instrumen investasinya itu keluar masuk untuk dipakai, ya itu namanya bukan investing juga, itu tetap namanya nabung, gitu ya. Nah, jadi kalau tabungan tadi untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan short term, kalau investasi itu biasanya time horizon-nya lebih panjang, ya. Dan tabungan itu sebetulnya cost center, teman-teman. Jadi apa yang kita dapat itu lebih banyak kepada functionality-nya aja. Yang kita dapat manfaatnya itu sebetulnya adalah kepraktisan, gitu ya. Tapi kita tidak bisa mengharapkan uang kita untuk berkembang di sana. Yang ada malah turun,
ya. Kalau investasi beda, kita memang sengaja taruh uang supaya uang kita tuh berkembang, ya. Nah, kita bisa lihat sendiri, misalnya ya, ini saya ambil dari BCA. Teman-teman yang punya tahapan BCA, tahu nggak bahwa sebetulnya suku bunganya, suku bunga yang dikasih oleh BCA di tahapan kita itu cuma ya segini, 0,01%. 0,01%. Jadi kalau kita dipotong biaya admin, pajak, ini masih kena pajak loh, biaya admin, macam-macam, yang ada malah duitnya berkurang, ya. Jadi kalau selama ini kita eh, punya uang, kita taruh di tahapan BCA, dan uang itu kita simpen dengan harapan bahwa uang itu nanti akan berkembang, salah. Pasti pasti salah, karena uangnya pasti tidak akan berkembang, ya. Oh, ini saya taruh di tahapan BCA buat anak saya nanti supaya dia bisa sekolah. Bisa nggak? Bisa sih kalau naruh duitnya banyak. Tetapi jangan berharap bahwa uang itu akan berkembang. Ya. Nah, itu kita tadi bicara yang mengenai ini ya, apa namanya, bahwa tabungan itu untuk transaksi sehari-hari, sedangkan investasi itu untuk tujuan keuangan. Nah, kalau seperti itu berarti sebelum investasi seharusnya kita tahu dulu kita ini mau tujuannya apa gitu ya. Em, saya kalau bicara keuangan pribadi, saya selalu bicara, saya suka pakai framework ini ya. Ini yang namanya piramida keuangan. Di mana yang basicnya, fondasinya, yang paling utama itu adalah yang namanya keamanan keuangan. Ya, nggak usah ngomong investasi dulu kalau keamanan keuangannya masih tanda tanya besar. Apa sih yang disebut keamanan keuangan? Nomor satu, cash flow. Ya, jangan sampai kita lebih besar pasak daripada tiang. Ya, kalau kita masih banyak eh, pengeluaran yang nggak beres, banyak utang-utang konsumtif, pay later, kartu kredit, utang kartu kredit, itu dulu diberesin, baru kita bicara investasi. Kenapa? Kalau nggak, begitu kita investasi, tapi fondasinya goyah, investasinya nggak akan kemana-mana. Pasti akan diambilin. Ya. Nah, ini yang paling penting dulu. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Kedua, kita sudah punya em, apa namanya, dana darurat atau belum. Dana darurat ini adalah dana yang kita memang sisihkan eh, untuk hal-hal yang kita tidak pernah tahu resiko akan terjadi. Misalnya, HP jatuh, layarnya pecah, mesti di servis gitu ya. Itu dana darurat kepakainya untuk itu. Kenapa? Supaya nggak sampai ngambil pos uang sekolah anak misalnya. Ya, itu dana darurat. Udah punya belum? Gitu ya. Terus kemudian pinjaman, ya saya tadi bilang utang kartu kredit, utang-utang konsumtif yang bunganya tinggi, ini diberesin dulu. Kalau itu beres, kita akan punya fondasi yang cukup kuat untuk bicara mengenai keuangan keluarga yang lebih sehat. Di atasnya itu, bahkan sebelum investasi adalah punya manajemen risiko atau enggak. Karena kalau nggak punya, kita udah ngumpulin uang nih, udah investasi rajin gitu ya, kita udah hidup secara frugal, tapi tiba-tiba kena demam berdarah. Itu kalau kita nggak punya asuransi kesehatan, ya uang yang kita taruh di instrumen investasi itu bisa kepake gitu ya. Itu kita baru bicara kesehatan. Belum lagi bicara untuk resiko-resiko yang dampak finansialnya lebih eh, besar. Ya, itu harus kita amankan dulu, baru setelah itu kita investasi. Kalau dua hal ini sudah kuat, teman-teman, investasi kita kemungkinan besar tidak akan tercubit, tidak akan terambil untuk hal-hal tadi, gitu ya. Itu yang paling penting. Nah, salah satu eh, tujuan keuangan yang penting juga untuk umur-umur kita, karena saya lihat ini umur-umurnya kita nggak ada yang Gen Z, ya, kita umur-umur yang sudah harus mikirin, ntar kalau gue pensiun gimana, Jack? Ya, nah ini adalah hal-hal yang di mana investasi itu akan menjadi andalan kita. Karena pada saat kita sudah umur tidak produktif, terutama terutama untuk ini ya,
terutama untuk yang karyawan ya, itu setelah kita income reguler tidak ada, nah bagaimana kita akan membiayai hidup kita? Itu dari investasi yang sebaiknya memang dialokasikan, dilakukan sudah jauh-jauh hari, ya. Lalu kemudian untuk yang tujuan yang paling atas yaitu distribusi kekayaan itu juga bisa dari investasi, tapi biar nggak berlama-lama kita bicara itu di lain kesempatan ya. Nah, sehingga teman-teman, kalau kita mau investasi, pertanyaan paling besar setelah urusan keamanan keuangan ini beres adalah tujuan lo apa? Ya, ini adalah pertanyaan yang kita harus tahu jawabannya dulu. Kita harus punya tujuan dulu sebelum kita memilih um, instrumen investasi. Boleh nggak sih nggak punya tujuan? Pokoknya gue mau nabung dulu deh. Iya bisa juga, tapi biasanya nggak optimal. Akan lebih optimal kalau kita ngerti persis tujuan kita apa. Kenapa? Karena setiap tujuan itu punya toleransi resiko yang berbeda-beda, teman-teman. Misalnya gini, kita ingin investasi supaya anak kita bisa sekolah masuk universitas yang baik, yang sekarang kita semua tahu biayanya nggak murah. Ya, katakanlah kita tahu bahwa anak kita akan masuk kuliah 5 tahun lagi, pasti 5 tahun lagi dia akan masuk kuliah. Berarti apa? Berarti dalam 5 tahun ini satu kita harus punya proteksi, ya kita harus punya proteksi yang menjamin bahwa kalau sampai amit-amit kita terkena resiko, anak kita bisa tetap sekolah. Itu dari sisi proteksi. Yang kedua, dari sisi investasi. Investasi untuk anak sekolah ini adalah investasi yang sifatnya apa ya, istilahnya eh, pasti, karena pasti 5 tahun lagi dia sekolah. Jadi jangan uang itu kita taruh di instrumen-instrumen yang volatilitasnya tinggi atau yang resikonya tinggi, misalnya Bitcoin atau saham gitu ya. Kenapa? Karena kalau lagi naik bisa naik banget, kalau lagi turun bisa turun banget. Bagaimana? Apa yang akan terjadi pada saat anak kita sudah waktunya sekolah, tapi terus kemudian nilainya turun banget, bahkan lebih turun daripada uh, pokok modal yang kita taruh. Kan ya jadi sedih juga ya. Nah, sehingga kalau kita tahu 5 tahun lagi anak gua harus kuliah, berarti kita siapkan tujuan anak sekolah ini di instrumen yang uh, relatif lebih aman dan memberi kepastian, gitu ya. Berbeda dengan misalnya tujuannya, oh saya mau ganti mobil 5 tahun lagi, sama-sama 5 tahun, tapi kayaknya kalau nggak ganti mobil, ya nggak apa-apa juga sih, gitu ya. Um, Kurang keren aja, tapi nggak apa-apa, nggak akan sesedih kalau anak kita tidak bisa sekolah. Setuju ya? Nah, sehingga nomor satu, tujuannya harus jelas dulu, teman-teman. Ya, beda tujuan, toleransi resikonya berbeda. Nah, kalau kita udah tahu tujuannya, ya, investasi itu dan juga biaya, investasi maupun inflasi, kenaikan harga-harga, inflasi itu kenaikan harga-harga, itu selalu bergerak secara matematis, eh, secara compounding, teman-teman. Dalam arti bunga berbunga, ya. Contohnya begini, teman-teman. Kalau misalnya uang 1 juta diinvestasikan dalam instrumen dengan tingkat suku bunga 5%, PA itu per annum atau per tahun, selama 3 tahun, saldonya berapa di tahun ketiga? Ada yang bisa kasih saya cara ngitungnya nggak? Cepat aja. Ada yang mau sharing? Nggak ada. Oke, jadi cara ngitungnya teman-teman, bukan 1 juta dikali 5% dikali 3. Nggak gitu caranya. Ya, cara kalau kita bicara investasi, instrumen apapun, itu akan dihitung secara bunga berbunga, compounding. Ya, jadi kalau uang 1 juta dikasih bunga 5%, kan 50.000 ya. Ya, di tahun kedua, itu yang di compounding 5% bukan 1 juta lagi, tapi 1.150.000. Di tahun ketiga, jadi 1.102.500. Ya, ini kekuatannya bunga berbunga.
Ya, sehingga kalian bisa lihat sendiri, kita bisa sama-sama lihat bahwa dengan perhitungan bunga berbunga, bunganya pun akan semakin besar tiap tahun. Jadi yang 5% PA per annum itu 5%-nya flat, 5%-nya tetap. Tetapi sebetulnya nilai nominal bunga yang kita dapat itu juga kan selalu bertambah setiap tahunnya. Jadi kalau istilahnya orang Cina tuh ngegulung gitu ya, modalnya itu ngegulung, modal dan bunganya ngegulung. Ya, hati-hati, ini bukan cuma soal investasi, tapi ini juga kita bicara biaya, utang kartu kredit dan lain-lain. Ini semua compounding, semua bunga berbunga. Ya, nah sekarang mari kita lihat, eh, ini adalah formula matematikanya, ya, compounding interest. Future value adalah present value dikali interest dipangkatkan dengan eh, tahun, ya. Eh, dalam bahasa manusia, ini adalah uang kita di masa depan sama dengan uang kita sekarang dikalikan suku bunga dipangkatkan dengan waktu. Sampai sini, sampai sini teman-teman eh, paham nggak bahwa yang sebetulnya powerful itu di sini adalah waktu. 3 kali 5 sama 3 pangkat 5, gede mana teman-teman? Halo? 3/5. 3 pangkat 5 ya. 3 pangkat 5 tuh berapa kok? 243 ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ya, bayangin 3 kali 5 sama 3 kali 5 itu 15. 3 pangkat 5 243. Oke, bayangkan tiganya ini adalah pokok kita sama apa namanya, sama bunga deh misalnya. Katakanlah tiganya dikali 10 aja. 10 kali 5 itu masih 50. 3 di pangkat 5 tetap 243. Artinya apa? Artinya besarnya investasi yang akan kita dapatkan itu sangat didrive oleh waktu. Semakin muda, semakin panjang waktu kita punya untuk investasi, semakin muda kita mulai investasi, itu hasilnya akan jauh lebih besar daripada orang yang investasi gede tapi cuma sebentar. Betul ya? 10 kali 5 dibanding 3 pangkat 5. Ya. Nah, jadi banyak orang yang keliru kalau kita bicara investasi. Mereka bilang gini, aduh, saya mau cari investasi di instrumen yang memberikan apa namanya, return paling tinggi deh, gitu ya. Yaitu di formula ini adalah I-nya nih, 1 + I gitu ya. Eh, iya sih nggak salah, tetapi kamu akan tetap kalah dengan orang yang invest small, invest early. Ya, jadi teman-teman, kalau ditanya kapan harusnya kita mulai investasi, kemarin. Ya, jadi kalau kita nunda, 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 ya kita kesempatan uang kita untuk compounding, untuk ngegulung akan makin kecil. Apalagi kita tidak pernah tahu kapan kapan kita dikasih umur ya sama Tuhan ya. Jadi mumpung masih ada umur, masih sehat, peluangnya masih ada, seberapa pun kecilnya, mulai sekarang. Oke. Nah, sekarang kita bicara, oke, kalau gitu resikonya kalau berinvestasi apa sih? Sebelum kita bicara resikonya berinvestasi, mari kita bicara resiko tidak berinvestasi dulu. Ya, teman-teman, ini ada data dari National Bureau of Economic Research di Amerika. Ini ekonomi Amerika ya. Tapi ekonomi Amerika selalu mempengaruhi ekonomi dunia, termasuk ekonomi Indonesia. Eh, Ega ini siapa ya? Tolong, halo, siapa Ega ini ya? Halo, Ya, Ega ini siapa ya? Maaf. anaknya Cisusi. Oh, anaknya si Susi. Oke. Ega, ini jangan ikut coret-coret ya.
Oh, Misalnya, maaf nah, juga ya, ya. makasih. Oke, teman-teman, ini adalah data ekonomi di Amerika, di mana ini adalah tingkat unemployment rate, ya, tingkat pengangguran. Di mana kalau kita lihat makin tinggi tingkat angka pengangguran itu merupakan indikasi krisis ekonomi. Ya, ini jadi adalah siklus krisis ekonomi yang terjadi di Amerika sejak tahun 1950-an. Garis yang abu-abu ini adalah garis di mana terjadi krisis ekonomi, ya. Kalau kita lihat dulu antara tahun 50 sampai 60 ini sering sekali terjadi krisis, ya, dalam waktu 10 tahun 4 kali terjadi krisis. Tapi makin ke sini kita lihat memang makin jarang, tapi magnitudenya makin tinggi. Sekali krisis itu apa namanya impact-nya terhadap pengangguran itu makin makin kencang, ya. Nah, kalau kita tidak berinvestasi, kita jadi tidak punya financial safety. Bayangkan kalau kita salah satu korban dari krisis yang kemudian membuat kita jadi tidak punya pekerjaan, dan terus kemudian kita tidak punya tabungan, tidak punya investasi, sorry, tidak punya dana darurat. Wah, itu nggak kebayang sih, pasti stres sekali, ya. Nah, apa bedanya makan uang tabungan sama makan uang investasi kalau pada saat itu terjadi? Kalau kita punya investasi yang lebih gede, buffer kita tentu akan lebih gede, gitu ya. Kedua, kehilangan purchasing power karena inflasi lebih besar daripada income. Buat yang belum paham, inflasi itu artinya adalah kenaikan harga-harga. Uh, Teman-teman, di perusahaan-perusahaan yang bagus, ya, biasanya setiap tahun kenaikan gaji itu variabelnya macam-macam. Ada yang dari performance, ada yang dari, kalau dari performance lebih ke bonus lah, ya. Tapi kenaikan gaji itu biasanya uh, berdasarkan perhitungan COLA, Cost of Living Adjustment, di mana perhitungan itu tuh dasarnya inflasi. Jadi kalau inflasi tahun ini 3% gitu, ya, harusnya kenaikan kenaikan gajinya ya di atas 3% lah, supaya nggak kemakan inflasi. Karena kalau inflasi 3%, kenaikan gaji 3%, ya berarti kita nggak naik sih, nggak naik gaji itu namanya. Apalagi kalau inflasi 3% terus nggak ada kenaikan gaji, for sure kita kehilangan purchasing power sebesar 3% artinya, gitu ya. Nah, tujuan investasi salah satunya adalah supaya uang kita itu nggak kalah dibandingkan kenaikan inflasi, ya. Ketiga, untuk tercapainya tujuan keuangan. Jadi kalau kita nggak investasi, ya tujuan keuangan kita ya bukan tujuan, mimpi aja, gitu ya. Karena kita nggak tahu bagaimana membayar untuk tujuan keuangan tersebut, ya. Terus keempat, yang tadi kita sempat singgung sebentar, adalah gimana nanti pada saat kita udah usia nggak produktif kalau kita nggak punya investasi, ya. Terakhir adalah opportunity cost. Biasanya gini, teman-teman, kalau pada saat krisis ekonomi itu banyak orang yang ekonominya, keadaan ekonominya morat-marit. Lalu kemudian yang sering terjadi adalah banyak aset dilepas dengan harga lebih murah karena orang BU, gitu ya. Kalau kita punya investasi, kita punya uang yang berkembang, biasanya justru pada saat krisis orang lain krisis, kita bisa bertahan lebih baik, satu. Kedua, malah kita bisa memperbaiki eh, keuangan kita karena kita bisa beli aset dengan harga yang jauh lebih murah pada saat krisis dibandingkan pada saat normal. Itu yang disebut sebagai opportunity cost, ya. Jadi ini adalah resiko-resiko kalau kita tidak berinvestasi. Nah, kalau kita berinvestasi, ada resikonya juga. Yang pertama, ini yang paling sering terjadi. Duit bisa hilang karena salah pilih instrumen investasi atau salah pilih manajer investasi. Ya, di tim Gaspol, teman-teman tahu ya, ada si Resa. Resa ini sekarang lagi pusing karena mamanya uangnya hilang karena berinvestasi di koperasi. Ya, Eh, itu salah pilih instrumennya, salah pilih manajer investasinya, ya.
Riri pernah hilang duitnya ratusan juta karena main di uh, robot trading. Ya, itu adalah salah pilih instrumen investasi. Nah, jadi kita udah punya niat untuk investasi, pastikan dulu kita paham nggak, jangan sampai duit kita hilang karena kita berinvestasi. Liquidity risk, risiko likuiditas, artinya apa? Ada instrumen-instrumen yang enggak liquid. Ya, kalau kita misalnya investasi di bisnis, bikin restoran atau beli apartemen gitu ya, terus tiba-tiba kita sakit. Sakitnya sekarang nih, butuh duit gitu ya. Itu restoran dan apartemen nggak akan gampang dicairkan. Itu yang disebut liquidity risk. Ya, jadi em, saat nanti kita sudah punya portfolio investasi, itu memang sebaiknya diatur sedemikian rupa supaya satu ada yang liquid, ada yang enggak, ya. Karena yang enggak liquid itu biasanya em, returnnya lebih tinggi, teman-teman. Ya. Kedua, ada yang higher, ada yang high risk, tapi ada yang juga low risk, ada juga yang di medium. Inflation risk adalah resiko kita udah investasi, tapi returnnya masih kalah sama inflasi. Ini jarang terjadi, tapi bisa terjadi pada saat keadaan ekonomi sedang tidak biasa, ya. Dan behavioral risk itu adalah kita investasi tapi menjadi berisiko karena kitanya panikan. Kita punya behavior yang tidak cukup matang dalam mengelola investasi. Panikan, gampang dengar gosip orang, terima terima info lalu nggak dicerna dulu, nggak di cross check dulu, lalu kemudian membuat keputusan. Ini adalah resiko-resiko yang kita sebut sebagai behavioral risk. Oke. Nah, lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kalau saya udah mau mulai investasi, berapa sih yang seharusnya saya investasikan, gitu ya? Ini adalah apa namanya, patokan yang paling paling gampang, paling umum, paling menyederhanakan masalah, ya. Begini teman-teman, income kita, katakanlah income kita 1 juta, ya. Menurut teori ini, sebaiknya biaya hidup kita itu nggak lebih dari 500.000. Biaya hidup kita ya. 250 ribunya, 25%-nya sebaiknya bisa diinvestasikan. 25%-nya lagi itu dipakai untuk yang kita sebut playing, ya. Ngajak anak jalan-jalan, nonton bioskop gitu. Itu tetap harus pos-posnya itu harus ada. Nggak mungkin orang tuh bisa hidup frugal terus ya, duitnya semua ditaruh di investasi, nggak pernah bergaul. Wah, nggak bisa juga lah, nggak bisa. Nggak pernah beli baju baru gitu, nggak bisa juga. Itu tetap harus ada, ya. Kalau kita mau bicara jangka panjang gitu ya. Tetapi investasi kalau bisa 25% dari income, ya. Kalau nggak bisa gimana? Minimum 10% deh dari income. Ini udah minimum, nggak bisa ditawar lagi, ya. 10% dari income. Lalu kemudian kalau kita bicara resiko tadi ya, uh, instrumen investasi kan ada macam-macam ya. Risikonya sama atau beda-beda? Tentu beda-beda. Tetapi hukum besinya adalah semakin tinggi potensi return-nya, semakin tinggi potensi resikonya. Selalu seperti itu. Semakin rendah return-nya, semakin rendah juga potensi resikonya. Gitu ya teman-teman ya. Ini sebetulnya nggak cuma ini sih, nggak cuma investasi sih. Kita bicara karir juga begitu ya. Jadi apa namanya? Kalau kita bicara investasi, ini adalah listnya dari yang resiko rendah, misalnya tabungan, deposito, obligasi pemerintah, sampai yang resikonya tinggi seperti saham. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Saya stop dulu nih. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Nggak
Ya. Aman ya? Oke. Kalau gitu kita bicara sekarang mengenai reksadana. Kita udah mulai masuk tulangnya nih, intinya nih ya. Apa sih reksadana itu? Nah, reksadana itu ini nih kita nih em, sekumpulan investor nih, katakanlah yang ikut apa kita ini adalah investor gitu ya. Lalu kemudian ada yang namanya manajer investasi. Manajer investasi ini mengumpulkan uang-uang investor ini menjadi sebuah dana investasi kolektif ya. Nah, kalau kita bicara reksadana, gampangnya bisa dibagi tiga. Ada yang disebut pasar uang, di mana uang sekumpulan investor ini ditaruh di deposito, ya. Bisa juga ditaruh di obligasi, bisa juga ditaruh di saham. Ya, ini yang mengelola adalah manajer investasi. Yang ditaruh di deposito disebut reksadana pasar uang. Yang ditaruh di obligasi disebut reksadana pendapatan tetap. Yang ditaruh di saham disebut reksadana saham. Ya. Nah, biar si manajer investasi ini nggak nakal, nggak dengan gampangnya bawa duit investor ini kabur, duit investor ini dan pengembangannya itu disimpan oleh bank yang berbeda yang tidak dimiliki oleh manajer investasi. Ya, namanya bank kustodian, gitu ya. Nah, uang kita ada di bank kustodian, sehingga kalau ada apa-apa, manajer investasinya bangkrut, misalnya, uang investor, uang nasabah itu nggak hilang, teman-teman. Sampai sini ada mau ditanyain dulu nggak? Ini penting nih soalnya nih. Penting untuk dipahami dulu nih. Aman? Aman, Mbok ya, anu sedikit gitu teman-teman. Aman-aman. Ada ada responnya dikit biar gua nggak kayak ngobrol sama tembok gitu. Ya, pakai nggak ngomong nggak pakai jari gitu juga boleh. At least I know that um, apa namanya. Oke, sip. Thank you Mbak Deni, thank you Ko David. Oke. Nah, ini manajer investasi ngerti ya. Nah, apa sih contohnya manajer investasi dan manajer investasi siapa aja sih yang sebetulnya bonafit gitu ya? Karena penting sekali untuk kita taruh uang kita supaya nggak kacau balau itu di manajer investasi yang bonafit dong. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Ini data tahun 2019 ya. Nama-nama ini sampai sekarang ini masih bertengger sebagai manajer investasi yang boleh dipercaya ya. Salah satunya ada Manulife di sini ya. AUM itu apa? Aset under management yang menunjukkan berapa besar uang yang dikelola oleh mereka. Ya, misalnya tahun 2019 antara Desember 2018 sampai September 2019 itu Batavia Prosperindo Asset Management ini mengelola 44,2 T uang dari investor ya. Nah, jadi makin banyak uang yang dikelola itu biasanya tandanya mereka semakin bonafit ya. Itulah kenapa BCA uangnya banyak gitu ya, uang nasabahnya banyak karena dipercaya oleh nasabah gitu ya. Nah, ini 2019. Per 2022 Manulife sudah bertengger, Manulife AM itu Manulife Asset Management itu sudah bertengger di nomor 1 ya. Itulah kenapa sebetulnya kita nih yang agen Manulife kita cukup bangga lah ya karena bukan cukup bangga, tapi sebetulnya offering kita cukup kuat karena Manulife Asset Management Indonesia itu banyak membantu Manulife dalam pengelolaan dana, ya, dana nasabah, terutama di unit link, gitu ya. Oke, nah kita bicara khusus mengenai reksadana pasar uang. Tadi saya udah singgung bahwa reksadana pasar uang itu adalah instrumen di mana uang investor ini dikumpulin lalu ditaruh di apa namanya deposito. Oh, sorry, saya tadi lupa ngasih tahu satu hal. Apa bedanya kita investasi sendiri sama kita investasi di reksadana? Ya, di mana reksadana itu kan dikelola oleh manajer investasi ya. Ini ya.
Ya. Bedanya adalah manajer investasi itu em, adalah orang-orang yang memang profesional di bidangnya. Ya, kalau kita bicara reksadana pasar uang, ya mungkin nggak terlalu banyak beda deh kalau kita taruh sendiri di deposito sama kita taruh di reksadana pasar uang. Tapi kalau urusannya udah obligasi yang lebih ruwet, apalagi saham, ya itu beda banget teman-teman. Kita main sendiri sama kita taruh di manajer investasi. Pengetahuan mereka biasanya jauh lebih mumpuni daripada kita kebanyakan nih, ya. Karena kita kita ini kan investor amatiran ya, kelas kelas 3 ya. Mereka udah bukan kelas kakap lagi, udah kelas hiu mungkin, ya. Itu yang pertama. Kedua, karena pengetahuan mereka, mereka tuh bisa memilih instrumen investasi yang lebih baik, ya. Dan mereka berkepentingan untuk memberikan hasil yang baik. Kenapa? Karena kalau hasilnya jelek, mana ada investor yang mau taruh duit di sana. Kalau nggak ada investor yang taruh duit di sana, ya mereka akhirnya eh, nggak punya income. Karena income-nya manajer investasi itu adalah dari fee, ya, dari fee yang kita bayarkan kepada mereka untuk mereka mengelola uang kita. Ya, tentu kalau uang kita jelek, perkembangannya di situ ya orang nggak mau taruh taruh uang di manajer investasi tersebut, gitu ya. Nah, kita bicara reksadana pasar uang, ya. Seperti saya tadi cerita, reksadana pasar uang itu ditaruh di deposito dan obligasi jatuh tempo di bawah 1 tahun, gitu ya. Jangka waktunya, ya sebetulnya boleh ditaruh pendek, atau buat orang-orang yang tidak mau uangnya hilang, jangka panjang juga nggak apa-apa sebetulnya. Meskipun meskipun data membuktikan bahwa kalau secara jangka panjang saham itu tetap memberikan return yang terbaik. Nanti kita lihat buktinya. Tingkat resikonya rendah, tingkat resikonya rendah. Dan tujuan investasi sih bisa macam-macam, ya. Kelebihannya ini resiko rendah, keuntungan lebih relatif lebih tinggi daripada deposito, ya. Tidak ada jangka waktu. Kalau kita taruh di deposito kan ada termnya ya, term 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kalau term itu belum tercapai, terus kita mau cairkan, biasanya ada biayanya. Kalau reksadana pasar uang, returnnya sama kayak deposito atau sedikit lebih tinggi, tapi bisa dicairkan kapan aja. Bahkan banyak reksadana yang bisa dicairkan instan. Kita jual hari ini uangnya turun. Ya, tidak ada jangka waktu. Oh iya, satu lagi. Reksadana itu tidak kena pajak, teman-teman. Kalau deposito itu masih kena pajak final 20%. Ya. Nomor 4, dapat dimulai dengan nominal rendah. Deposito itu minimum berapa? 1 juta kalau nggak salah. Reksadana pasar uang itu banyak bisa dimulai dengan 10.000. Ya, jadi nggak ada sebetulnya alasan kita tidak lagi berinvestasi. Ya. Kemudian nomor 5, penarikan dana fleksibel. Yaitu saya tadi bilang ya, sangat liquid. Itu dua kelebihan reksadana pasar uang. Ini kita bisa lihat, ini contohnya ya, perbandingan reksadana, berbagai macam reksadana. Reksadana pasar uang, ini yang warna oranye, ini rata aja gitu ya. Ya. Reksadana obligasi pendapatan tetap, ini juga ya relatif lebih lebih rata. Tapi returnnya bisa lebih tinggi, tapi juga bisa turun. Turunnya bisa lebih turun daripada reksadana pasar uang yang cuma turun berapa 0,09%. Ini dalam jangka waktu 1 bulan ya. Tapi reksadana saham yang merah ini kalau lagi naik naik banget, kalau lagi turun turun banget. Ya bayangkan kalau kita taruh uang di 8 Juni, terus kita butuh uangnya di tanggal 15 Juni. Yang kita bisa tarik itu lebih kecil daripada pokoknya loh. Ya. Jadi fluktuatif, tapi kalau lagi tinggi ya tinggi. Ini contohnya ya, ini adalah ini saham lah, saham. Ini kebetulan saham portfolio saya sendiri gitu ya. Ini saya terakhir masuk 1
tengah bulan, hampir 2 bulan yang lalu gitu ya. BCA as of Jumat kemarin itu keuntungannya kalau saya jual itu 9,3%. Bank Mandiri 9,95%. Ya. Tapi BRI saya masih rugi. Kalau saya jual saya rugi. Kalau ini semua saya jual Jumat kemarin, ini keuntungan dan kerugian saya gitu ya. Jadi ini saham. Kalau lagi untung bisa untung banget, kalau rugi bisa rugi banget gitu ya. Seperti kita bisa lihat BBRI misalnya ya. Modal saya itu masih di harga 5.200, tapi harga sekarang harga per Jumat kemarin itu cuma 4.830. Lebih rendah daripada pokoknya saya gitu ya. Nah, kalau kita bicara reksadana pasar uang, yang menarik adalah ini bisa turun, nilainya bisa turun, tapi nggak bisa rugi. Paham nggak? Bisa turun tapi nggak bisa rugi. Paham nggak teman-teman? Paham, paham, paham. Ya, jadi kalau misalnya saya bisa turun itu karena gini, apa yang mendrive nilai dari reksadana pasar uang maupun instrumen deposito? Yang mendorongnya adalah tingkat suku bunga Bank Indonesia. Jadi kalau tingkat suku bunga Bank Indonesia lagi tinggi, ya returnnya tinggi. Tapi kalau lagi rendah, ya turun gitu ya. Katakanlah sekarang nih, sekarang suku bunga Bank Indonesia kalau saya nggak salah masih di 6,25%. Ya, ini tingkat return dari reksadana pasar uang di sekitar 4%-an, 4,5% gitu ya. 4 sampai 4,5%. Tapi nanti kalau suku bunga Bank Indonesia turun, ya nilai returnnya juga akan bisa turun, mungkin jadi 4 atau 3,5. Tetapi tidak bisa rugi, maksudnya saya taruh uang 1 juta, nggak mungkin 1 juta ini berkurang kalau di reksadana pasar uang. Ya, beda dengan tadi reksadana saham. Saya belinya di 5.200, harga per Jumat kemarin di 4.800. Modal pokok saya berkurang, hilang, gitu ya. Nah, sekarang ini informasi penting yang harus dipahami saat membeli, mengelola, dan menjual reksadana pasar uang. Saya mau share dulu yang ini. Nah, semua udah ini ya, udah punya bibit ya teman-teman ya, udah install bibit ya. Saya mau tunjukin sebentar. Bentar dulu, saya berhenti dulu nih. Mbak Denik, yang ini pertanyaannya gimana? Maksudnya gimana Pak? Gimana Mbak? Sebelum saya lanjutin nih, Mbak Denik. Oh, udah tadi terjawab, sip. Ya. Nah, buka mata teman-teman karena ini akan sangat menarik. Oke ya. Ini adalah tampilan dari aplikasi Bibit ya. Oh, kalian nggak harus pakai Bibit. Cuma kalau nanti kalian ada pertanyaan, kalau kalian pakainya Bibit, saya lebih gampang jawabnya aja gitu ya. Dan supaya saya gampang untuk jelasin walkthrough istilah-istilah yang mungkin membingungkan untuk kalian di sini. Nah, jadi ini ada reksadana, jenis reksadana ada pasar uang, ada saham, ada lainnya, obligasi, dan syariah. Kita fokus di pasar uang dulu ya. Di sini udah kelihatan nih, pasar uang adalah risiko rendah dengan return yang lebih tinggi. Sebenarnya saya lihat. Oh iya, kalian juga bisa lihat koleksi reksadana itu berdasarkan top reksadana. Ini pilihan reksadana yang udah dikurasi oleh Bibit. Kemudian pencairan instan, tidak butuh waktu lama, pencairan dana sekilat transfer uang. Bisa juga kita sort berdasarkan return tertinggi, dan ada juga yang index fund. Ini nanti kita bicara pada saat sesi yang obligasi dan saham. Ada juga reksadana dalam mata uang USD dan yang minimumnya rendah. Tapi kita fokus ke pasar uang dulu deh. Oke. Nah, di Bibit ini adalah apa namanya? Default view-nya adalah reksadana pasar uang yang sudah dikurasi oleh Bibit. Makanya ada tulisan top, top, top gitu ya. Kita bisa juga filter berdasarkan
mau konvensional atau syariah, ada yang pencairannya instan, ya kita bisa filter berdasarkan itu. Bisa juga kita urutkan berdasarkan total AUM, aset under management, ya seperti kita tadi pelajari bahwa semakin besar AUM-nya itu biasanya semakin bonafit manajer investasinya dan juga produk reksadana tersebut, ya. Kita bisa juga urutkan berdasarkan return-nya, imbal hasil, berdasarkan expense ratio, ya berdasarkan ini maximum drawdown expense ratio, ntar saya akan jelaskan di tiap masing-masing, minimum pembelian dan average yield. Oke, ya, ya bro, go ahead. Bro Sorry Reinhard, bro, boleh tolong zoom in nggak screen aktifat? gimana, maaf, kurang dengar. Boleh tolong di zoom in screennya, Zoom in. zoom out, apa ya Oke, itulah. sebentar ya, Tolong digedein maksudnya. kumaha caranya ya. Oke lah. Nah. Ya, ya, Udah? thank you, ya aman. Oke. Thank you. Oke, teman-teman ya. Nah, jadi kita lihat dulu nih, kita harus di halaman yang utama dulu ya. Kalau kita sebagai calon nasabah, kita mau beli, calon investor kita mau beli reksadana pasar uang di Bibit, kita lihat nih, oh ini top-top semua ya. Oke. Terus kita lihat, return-nya yang paling tinggi mana? Return-nya yang paling tinggi ini nih, Trimegah Kas Syariah. Ya, dia return 1 tahunnya 5,03% dibandingkan dengan misalnya yang di bawahnya 4,91, atau yang di bawahnya lagi Bahana cuma 4,88 gitu ya. Tapi ntar dulu. Bagaimana dengan expense ratio? Ya, kalau kalau ini bodoh-bodohan ya, expense ratio itu adalah apa namanya, rasio biaya. Sebentar. Expense ratio itu menunjukkan seberapa efisien si manajer investasi ini dalam mengelola uang investor. Semakin kecil expense rasionya, ya, itu semakin besar sebetulnya secara teoritis, semakin besar return yang harusnya kita bisa dapatkan karena dia semakin efisien seharusnya, ya. Jadi bodoh-bodohannya begini teman-teman. Ini Trimegah Kas Syariah return-nya 5,03 tapi expense-nya 1,66. Mari kita kurangi. Mana kalkulator saya? 5,03 dikurangi 1,66. Jadi sebetulnya potensi return-nya, ya, secara teoritis itu cuma 3,37. Bandingkan dengan misalnya Bahana 4,88 sih, nggak setinggi 503, tapi 4,88 dikurangi 0,33 itu cuma 4,55. Masih lebih tinggi teman-teman. Secara teoritis. Oke. Nah, tapi kita lihat pastinya dari mana? Nah, ini kita lihatnya di sini nih. Misalnya apa ya? Saya pilih mana deh? Saya pilih yang ini deh, produk sendiri. Masuk. Oke, lanjut. Ya. Aku ngecepret dewe, nggak tahu sampai mana tadi ya? Tadi yang Screen. tampilan tadi yang Yang dikurangin itu yo, dikurangin. tulisannya. Oh, oke. Ya, Oke. expense. Sip. Ya. Oke, kita ini deh. Oke, ya. Jadi teman-teman, kalau saya memperhatikan dua hal. Pertama saya lihat return-nya, kedua saya lihat total AUM-nya gitu ya. Kayak misalnya Trimegah Kas Syariah, total AUM-nya 0,96 T ya. Dibanding dengan misalnya yang jangan depannya T, depannya B deh gitu ya. Masih 167. Ini biasanya ini uang yang dikelola baru 167 miliar.
Ini biasanya adalah produk baru, belum banyak yang beli gitu ya. Sehingga ya lebih meyakinkan yang udah banyak aja sih investornya. Kalau saya ya, misalnya gini, Mandiri Investa Pasar Uang kelas A gitu ya. Ini 9,17 T. Berarti ada banyak investor di sana. Terus kemudian yang punya adalah Mandiri gitu ya. Jadi saya merasa lebih aman deh gitu ya. Atau misalnya gini, kita lihat Manulife dana kelas 2 kelas A gitu ya. Ini udah 4,35 T gitu ya. Expense ratio-nya juga ya oke lah, cukup rendah gitu ya. Return-nya juga cukup oke. Nah, tapi yang sebetulnya harus diperhatikan adalah ini. Saya pakai Manulife aja ya, saya nggak mau ngomongin perusahaan lain karena takut salah. Ya. Nah, ini teman-teman. Kita lihat Manulife dana kas 2 kelas A. NAV per 15 Agustus adalah 1.762,83 rupiah. NAV itu adalah nilai net asset value. Ada yang pakai istilah juga nilai aktiva bersih. Ini adalah harga reksadana tersebut. Jadi reksadana pada saat apa namanya kita jual beli itu ada harga indikatornya, yaitu harga NAV ini, nilai aktiva net asset value. Ya, ini akan kelihatan. Nah, terus kemudian ini adalah grafiknya, grafik 1 tahun, grafik 1 hari, grafik 1 bulan. Hati-hati dengan grafik teman-teman, karena grafik ini kita tidak pernah tahu skalanya. Ini mereka ini kalau bikin aplikasi itu selalu kepengennya garisnya itu kelihatan naik 45 derajat gitu ya, karena kelihatan selalu bagus. Padahal ya ini 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, year to date, 1 tahun, ini garisnya kelihatannya hampir sama semua. Ya, nanti akan lebih kelihatan lagi. Kita harus hati-hati pada saat kita bicara saham, terutama saham. Ya, jadi bisa kelihatan wah kayak roller coaster gitu, tapi perhatikan aja yang penting adalah NAV-nya. Jadi misalnya ini 1 tahun yang lalu harganya adalah berapa sini? Nah ini harganya adalah 1.688, tapi sekarang harganya 1.762. Ya, naiknya berarti berapa? Naiknya 4,46% dalam 1 tahun terakhir. Tidak kena pajak. Ya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat NAV-nya atau AUM, Asset Under Management. Kita bisa lihat, wah gila ternyata Desember 2013 itu cuma 2,31 T, tapi sekarang 4,347 T. Berarti sejak Desember 2023 sampai sekarang mereka banyak sekali dapat investor baru yang menempatkan uangnya di sana, gitu ya. Nah, lalu kemudian kita lihat ini teman-teman, key stats, CAGR itu compounded annual growth rate di 4,47% 1 tahun terakhir. Drawdown itu gini, drawdown itu tingkat presentasi penurunan dari titik tertinggi. Ya, jadi ini kalau sampai turun si Manulife dana kas 2 kelas A ini, secara historis, kalau sampai turun, pernah turun berapa sih? Itu cuma 0,03%, teman-teman. Ya. Nah, expense ratio-nya 1,06. Average yield ini juga nggak terlalu penting. Ini teoritis sekali. Total AUM 4,35 T, tingkat resiko rendah. Ya. Dan kita bisa lihat di sini apa namanya performance dalam 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Kisah dulu. Ini penting sekali teman-teman. Ada yang nggak ngerti nggak? Ada yang bingung nggak dengan Kistat? Aman ya? Yes, bro. Silakan. Ya, Renard. Mau nanya? Sorry. Enggak. Oh, salah ini. Salah. Oke. Mau kasih Ya. jari. Nah, minimum pembelian 10.000 pencairan instan.
bank kustodian standar chartered, bank penampung jago. Oke. Nah, ini yang penting teman-teman. Biaya investasinya adalah komisi pembelian gratis. Komisi penjualan gratis. Ayo. Sudah nggak kena pajak, Maksudnya nggak ada transaction fee. nggak ada transaction fee. Oh, cool, keren. Ya. Dan ini cukup common teman-teman di reksadana pasar uang ini cukup common. Ya. Nah, terus ini yang namanya systematic investment plan. Artinya apa? Nabung rutin, ya. Kalian bisa set di sini nabungnya tiap bulan, ya bisa bulanan, bisa mingguan, bisa harian, terserah gitu ya. Tiap tanggal berapa, berlaku sampai kapan, ya. Ini yang yaitu teman-teman sebetulnya semakin early kita mulai, semakin panjang kita berinvestasi, hasilnya kan lebih besar, ya. Nah, sebelum kita bicara bandingkan reksadana, saya mau bicara ini. Alokasi aset. Kita bisa lihat bahwa ya, Manulife ini alokasi asetnya semua adalah di deposito. Ya, ini adalah deposito dari perusahaan dari bank-bank lain yang lebih kecil biasanya. Ya. Nah, dokumen ini penting untuk dimengerti. Prospektus nggak usah dibaca, ribet. Fun fact sheet teman-teman. Saya mau ajarin gimana baca fun fact sheet. Ini di tiap bulan harusnya ada, ya, karena kalau tidak ada mereka akan ditegur oleh OJK. Jadi pasti ada. Oke, ini fun fact sheet-nya udah kelihatan belum ya? Kekecilan tapi bro. Hah? Kekecilan kalau buat. Iya. Bisa dicubit, bro, layarnya. Bisa digedein. Iya, iya. Udah kelihatan belum tapi ini? Udah. Thank you. Nah ya, ini fun fact sheet reksadana Manulife dana kas 2 kelas A. Ya, ini sudah dari 2008, ya. Lalu kemudian harga unitnya tadi ya itu 1759 itu per Juli ya, per Juli ya. Mata uangnya rupiah. Sorry, peluncurannya 23 Januari 2009. Oke ya. Minimum investasi 10.000. Ya. Terus kemudian periode penilaian, jadi si nilai net asset value-nya itu tiap hari akan berubah, akan dinilai, sorry. Dan kemudian biaya manajemen itu maksimum 2%, biaya kustodian maksimum 0,25%. Nah, yang nanti ini sebetulnya biasanya cuma diambil udah diperhitungkan dari net NAB-nya, dari net di NAV-nya, dari net asset value-nya. Gitu ya. Nah, biaya pembelian 0, biaya pengalian 0. Biaya penjualan 0. Ya. Terus kita lihat resikonya rendah. Terus kita lihat ini nih, kinerja. Ya, dalam year to date, 1 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, dan lain-lain, atau sejak diluncurkan, berdasarkan tolak ukur. Nah, tolak ukurnya siapa? Tolak ukur kinerja reksadana, yaitu rata-rata bunga deposito IDR 1 bulan di bank lokal, BNI, BCA Mandiri, net setelah pajak. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bahwa kalau kita bicara reksadana pasar uang itu jauh lebih cuan daripada kalau kita taruh di deposito. Ya, lalu kita lihat ini juga penting teman-teman, kinerja bulanan 5 tahun terakhir ini masih gampang ini karena em, pasar uang ya. Ini yang saya tadi bilang, ini bisa turun tapi nggak bisa rugi. Ya, karena dia nggak pernah lebih turun dari 0. Ya, returnnya aja yang bisa naik bisa turun, tapi modal pokoknya nggak pernah bisa berkurang dari nilai awal. Ya, aman ya dari sini ya, aman ya. Ya, Pak David gimana? Bentar. Ini kalau di sini kan ada itu biaya manajemen sama biaya kustodian. Ya, Nah, sementara tadi di screen yang di bibit tadi kan gratis ya. itu ini kok biaya pembelian dan biaya pengalian. Oh, Ini, oke. ini nih, sebentar.
Nih. Mana ya? Nih, Nah, itu benar. pembelian komisi penjualan gratis. Oke, tapi dia berarti dapat untungnya dari yang tadi, yang manajemen ini tadi. Iya, Ya. betul. Oke. Jadi bayangin ya sih, jadi bayanginnya gini kok. Jadi ini kan AUM-nya tadi berapa? AUM-nya mana tadi? AUM-nya tadi kan 4 T ini ya, 4,37 T. Bayangin ya gini, aku adalah Manulife, aku bawa 4,37 T ke berbagai macam bank gitu ya. Terus aku bilang sama banknya, Bang, gue punya duit segini nih, lu bisa kasih gue berapa? Makin besar uang yang aku bawa, semakin besar apa namanya ruang buat aku bernegosiasi, gitu kan? Nah, katakanlah kita tuh sebetulnya si Manulife ini katakanlah dikasih, oke deh 1 tahun aku kasih kamu em, 6% deh gitu. Oke, 6%. Lalu kemudian 2%-nya diambil untuk biaya manajemen dan biaya kustodian. Sisanya dikasih sebagai ini imbal hasil, yaitu 4,46% tadi. Oh, Yang itu pun masih besar, lebih besar daripada kalau kita taruh di deposito. ya. Ya, jelas ya. Jelas. Nah, sekarang yang terakhir teman-teman, ini adalah kalau kita bandingkan reksadana dibanding misalnya saya cari obligasi ya, obligasi Manulife juga deh, kelas A juga. Saya bandingin dengan saham misalnya, saham Manulife juga deh, mana ya? Manulife. Mana ini Manulife? Ini nih. Syari, ya nggak syariah deh, mana ya? Dana saham kelas A. Oke. Nah, teman-teman lihat ya. Ini base-nya adalah nolnya ya. Ini baseline-nya ya di 0%. Kita lihat. Dalam 1 tahun terakhir, eh, kita ada gejolak politik, ada eh, macam-macam lah. Macam-macam ya. Orang ngeluh bisnis susah. Wah, gimana ini? Cari uang kok tambah lama, tambah susah gitu dalam setahun terakhir. Kita lihat. Pertumbuhan reksadana pasar uang manteng ya di 4,43%, 4,4 lah gitu ya. Obligasi tahun lalu obligasi itu ngasih 6% loh. Tapi tahun ini dalam setahun terakhir itu di bawah reksadana pasar uang. Ya. Saham walah minus, terburuknya minus 18%. Duit kita hilang 18%. Kalau kita taruh di reksadana saham Manulife dana saham kelas A, bonyok. Ya, 3 bulan terakhir gimana? 3 bulan terakhir, nah gini. 3 bulan terakhir, saham tuh mulai ini sebetulnya mulai mencoba bounce back gitu ya. Tapi kalau dilihat setahun terakhir, jadi tadi di sini nih 3 bulan terakhir nih mencoba bounce back dari keterpurukan ini nih, gitu ya. Dia mulai bounce back. Tapi setahun terakhir ya masih belum recover gitu ya. Tapi 3 bulan terakhir kalau kita taruh uang kita di reksadana saham, ya dapatnya berapa nih? Dapatnya baru 2% dah, 2,2% gitu ya. Tapi kalau kita taruhnya di sini, 8% tambah 2%, 10%. Kalau kita masuknya di Juni. Paham ya? Kita lihat 5 tahun terakhir deh. 5 tahun terakhir. Ya. 5 tahun terakhir, reksadana pendapatan tetap itu cenderung naik terus, meskipun ada turun-turunnya sedikit. Ya. Reksadana pasar uang biasa kalem, slow but sure, tapi naik terus. Dalam 5 tahun terakhir 20,8%, let's say 21 lah, 21 ya dibagi 5 kan 4,2%. Ini nggak beda jauh, gitu ya.
Tapi saham, aduh, 5 tahun terakhir juga, aduh, ya. Tapi kalau kita lihat jangka panjang sekali, nggak ada yang ngalahin saham, teman-teman. Ya, jadi ini yang kita bahas tadi di slide di awal bahwa tujuan lo apa? Kalau tujuan jangka panjang itu memang kita bisa absorb resiko lebih 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 besar, lebih banyak dengan prospek bahwa hasilnya juga akan lebih tinggi. Berdasarkan apa prospek tersebut? Berdasarkan historical data. Selama ini ya begitu. Kalau saham, ya. Kalau obligasi, apalagi obligasi negara, ya stabil, gitu ya. Tapi bisa naik turun lebih lebih dari reksadana pasar uang. Tapi kalau pasar uang, ya seperti kita bisa lihat sendiri, secara historis datanya manteng terus, ya, nggak akan bisa rugi, sangat aman, tidak kena pajak, ya. Kita lihat nih pasar uang ya, total return-nya all sejak diluncurkan 76,28, saham 851, ya, jauh banget, ya. Tapi drawdown-nya itu 0,1%. Jadi kalau sampai turun pun turunnya 0,1%. Tapi saham kalau turun bisa minus 6,1. Apakah kita ready uang kita hilang 61? Nah, itu pertanyaan yang kita hanya kita sendiri yang bisa jawab gitu ya. Ya, kayaknya slide saya udah selesai nih. Slide saya udah selesai. Tinggal Q&A. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ya, ya. Iya, Bob. Bu David. Ya, kalau boleh aku ini ya relatekan dengan, bentar aku share screen ya. Dengan apa kok? Sorry. Aku boleh share screen. Oh, boleh. Share. Sorry. Ya. Bentar. Boleh, Bob. Nah, kalau direlatekan dengan episode ini. Nah, kalau yang di mission itu kan ada pilihannya kan ini. Berarti yang tadi pasar uang tuh yang nomor 1 ini berarti ya. Beda kok, beda. Nah, Beda. bedanya gini. Yang tadi yang kita lihat di bibit itu adalah reksadana, Mm-mm. ya. Nah, kalau yang di apa namanya produk mission syariah ini itu konsepnya reksadana, tetapi tidak dijual untuk umum. Itu hanya disediakan di setup untuk nasabah-nasabah em, apa namanya nasabah-nasabah mission syariah. Ini mission atau mission syariah? Mission Mission, doang. ya. Hanya untuk nasabah-nasabah mission. Oleh karena itu namanya jenis instrumennya KPD, kontrak pengelolaan dana. Sehingga nanti kalau dilihat isinya beda, biayanya beda. Jadi ini dua produk yang berbeda, sama-sama bentuknya mutual fund. Dikelola oleh perusahaan yang sama, Manulife. Tapi sebetulnya ini adalah dua produk yang berbeda. Oke. Ini Mm-mm. memang produk yang spesial untuk nasabah asuransi Manulife. Betul, Kalau yang betul, ini. betul, Oke. betul. Oke, Paham ya? paham ya. Oke. Iya, Ci, sini. Yo, yang kamu Yuk. bilang ini tergantung dari jangka waktu juga kan kalau buat investasi. Sorry, gimana, Ci? Sebenarnya ada
ada jangka waktunya kan. Jadi maksudnya mau naruh jangka waktu sekian lama buat keperluan apa kan. Jadi pilih-pilih reksadananya yang tepat yang mana gitu kan. Iya betul. Ya. Nah, ada ininya nggak kalau kan pasar uang mas relatif stabil lah ya. Mm-mm. Itu ada ini enggak ya sebaiknya kalau naruh pasar uang ya buat naruh yang 5 tahunan lah gitu misal Mm-mm. ada gitunya nggak maksudnya perkiraan waktu sebaiknya. Nggak ada sih, Ci. Jadi sebetulnya kita ini harus tahu eh, risk appetite kita gitu ya. Nih, kayak misalnya gua nih, ya, gua ini adalah orang yang nggak gua adalah orang yang mau ambil resiko, sehingga portfolio pribadi gua itu gua bagi gitu ya. Jadi ini adalah untuk Darlin sekolah, itu gua taruh di reksadana pasar uang, karena gua nggak mau duitnya berkurang. Ya. Tapi untuk misalnya dana pensiun gitu ya, gue ini berani karena gue kan sekarang ada kerjaan konsultan, ada jadi apa namanya agen asuransi gitu ya. Yang gue tahu sebagai agen asuransi ini gue bisa kerjain terus nih, nggak ada pensiunnya kan. Jadi nggak ada yang bisa mecat gue gitu loh maksudnya. Sehingga gue berpikir bahwa nanti pada saat gue pensiun itu gue masih bisa punya income. Nah, sehingga karena itu gue berani untuk investasi di instrumen yang kayak saham, di mana gue itu melihat bahwa eh, kalaupun sampai rugi, gue ini masih hidup gue nggak akan susah karena gue masih punya income dari bisnis asuransi ini, gitu loh. Karena itu gue berani ngambil yang resiko cukup tinggi. Jadi portfolionya gue taruh beda-beda. Nah, tetapi ada teman-teman yang bilang, aduh, gue nih udah nggak ngerti investasi, lalu kemudian nggak ngerti istilah-istilahnya, gue juga nggak tertarik belajar, tapi gue kepengen duit gue tuh nggak hilang nilainya. Nah, itu mungkin reksadana, reksadana lebih baik reksadana em, pasar uang. Karena reksadana obligasi negara, seperti kita tahu, obligasi itu dipengaruhi nilainya oleh suku bunga. Suku bunga naik, nilai nilai yield obligasinya rendah. Nilai suku bunga turun, obligasinya naik. Gue tunjukin ya, sebentar ya. Baik, Misalnya, baik. sebentar ya, obligasi. Ini adalah obligasi negara. Nah, misalnya ini deh. Nah, ini ya sekarang ya. Ini Manulife obligasi negara Indonesia 2 kelas A yang dianggap top oleh oleh si siapa? Oleh si Bibit itu returnnya saat ini 2,65 ya. Tuh, ya. 3 bulan terakhir year to date ini sorry 3 kayak begini gitu ya. Tapi tahun lalu tuh begini. Tahun lalu tuh masih bagus banget. Ya. Ya, tahun lalu tuh kita masih bisa dapat 6% obligasi negara. Tapi sekarang setahun terakhir itu cuma 2,65. Year to date 1,74. Ini jauh di bawah reksadana pasar uang Ya. gitu. Berbeda ya, misalnya berbeda dengan kita misalnya beli obligasi langsung. Ini kan reksadana ya. Ini kan reksadana. Ya. Meskipun kalau misalnya kita lihat nih Indo oh ya Indo Indo GB itu sebentar. Beda misalnya dengan kita misalnya beli langsung eh, eh, sebentar ya. Sebentar, gue cari dulu. Obligasi, sebentar ya, obligasi FR mana sih obligasi? Oh, ini dia. Nah,
Beda misalnya dengan kita beli ini obligasi FR lah, misalnya ini ya top short term, di mana yieldnya kalau eh, kita hold terus sampai maturity itu di 6,43%. Dan dia berakhirnya jatuh temponya 15 Juli 2026. Kita beli sekarang, tingkat kuponnya 4,875. Flat, dijamin. Pokoknya tingkat kuponnya FR 6 bulan sekali ya. FR 6 bulan sekali, 4,875 bagi 2 berarti. Dia kan jatuh tempo di 15 Juli 2026. Itu kita dijamin tetap akan di 4,875. Nah, jadi masing-masing tergantung sih ininya apa namanya ke tujuan keuangannya apa dulu gitu. Menjawab nggak ya kira-kira ya? Oke, thank you. Kayaknya nanti mungkin pertanyaan bakal di reksadana saham. Oh iya, saham kalau udah Apalagi sampai saham seru. bakaran. Thank you, Yok. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Ko, Ya, siapa nih? perkenalkan, aku Astri dari Diamond. Oh iya, Asri, gimana? Mungkin ini pertanyaan, mungkin yang udah paham dengan pasar uang dan lain sebagainya, eh, mungkin lebih jago ya. Saya mau tanya, kan saya sering menghadapi calon nasabah yang mereka itu udah punya kontrakan banyak, deposito dan lain sebagainya. Untuk menjawab compare dengan eh, sebagai apa asuransi itu gimana ya kok, dan plus minusnya di sertifikasi istilahnya kekayaan di kontrakan rumah atau apa itu gimana kok. Gitu deh kayaknya. Sorry, Jadi saya kadang ini orang nasabah sudah punya kontrakan banyak sudah punya kontrakan banyak, oke. ya kan, ya eh, terus juga udah punya obligasi, suka Hmm. dibandingin, mending saya di reksadana dah daripada di asuransi, dapatnya ini gitu, saya udah terangin. Terus plusnya kan kalau punya kontrakan kan lebih cepat dijual atau apa, terus tiap bulan menghasilkan gitu kok. Enaknya bandingnya biar dengan jawaban cerdas itu gimana ya kok, Oke, jadi sebetulnya ini jawabnya gitu. nggak bisa saya kalau ngasih jawaban yang pendek gitu ya takutnya malah salah. Tapi yang jelas gini, semua instrumen investasi itu punya plus minusnya masing-masing, gitu ya. Misalnya gini, saya udah punya kontrakan banyak, oke, tapi kontrakan itu ada biayanya loh, ya biayanya bayar apa namanya PBB, terus ada running cost-nya, mesti dibetulin, gitu ya. Eh, Terus kemudian, iya kalau ada yang nyewa, kalau nggak ada yang kontrak gimana? Gitu kan. Tetapi nilai properti biasanya eh, apa namanya berkembang cukup baik gitu ya. Apalagi kalau daerahnya daerah bagus. Itu kalau properti. Kalau tadi apa lagi? Misalnya udah punya obligasi gitu ya, Udah deposito. deposito gitu ya. Oh, Ya, oh, deposito juga punya punya apa namanya plus minusnya masing-masing. Kalau buat saya deposito malah banyak minusnya ya. Udah apa namanya hmm, ya, udah bunganya rendah. tinggi. Oh iya, itunya biayanya tinggi ya potongan. Kenapa? Ya biasanya kan potongannya suka tinggi ya. Potongan harusnya deposito nggak ada potongan ya. Cuma ada pajaknya aja, pajak final Oh, PPh 20% gitu ya. Kalau deposito yang bunganya tinggi ada nggak? Ada di Bank BPR itu sekarang masih 6,5 6,75% gitu ya. Tapi BPR-nya sehat apa enggak, bonafit apa enggak itu kita juga nggak tahu gitu ya. Kalau kita nabung di atas 2 miliar itu tidak dijamin LPS. Jadi menurut saya sebagai agen asuransi kita ini emang mesti belajar sih
pelan-pelan ya, untuk hal-hal yang untuk instrumen investasi yang banyak kita temui, sehingga pada saat calon nasabah ngomong itu eh, kita bisa paham lah gitu ya, kita bisa paham dan kita bisa menawarkan produk kita sebagai pelengkap eh, apa namanya strategi keuangan mereka. Karena kalau kita lihat dari piramida keuangan itu, kalau semua ditaruh di asuransi juga menurut saya nggak benar. Tapi kalau semua ditaruh di investasi nggak punya proteksi, nggak benar juga. Ditaruh di investasi tapi investasinya belum diversifikasi, resiko gitu ya. Jadi memang sebaiknya kita punya profilnya itu, postur keuangannya cukup komplit lah. Baru kita bisa cukup tenang menghadapi berbagai macam resiko atau badai hidup yang kemungkinan terjadi. Oke, oke, Kak. Pelan-pelan, ntar ikutin aja kelas-kelas lainnya. Jadi biar hari ini kita bicara reksadana pasar uang dulu. Ntar kalau udah bicara yang obligasi maupun yang deposito akan Deposito. makin seru. Oh, iya. Iya, Kak. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Halo, Yohan. Halo. Iya, Bu. Nah, enggak, ntar. Tapi tadi itu pertanyaannya adalah membandingkan investasi Mhm. dengan asuransi. Jadi kayaknya memang sebenarnya fungsinya kan beda kan? Satu Oh iya, proteksi, beda-beda. Beda. satu asuransi. Berarti iya, memang beda fungsi gitu kan? Beda. Jadi banyak orang tuh yang bilang gini, ngapain saya taruh uang di misalnya MSP gitu ya. MSP itu kan returnnya 4%. Ya kan? Kalau yang 20 tahun itu 4%. Kita hitung dengan metode IRR, Internal Rate of Return itu 4%. Orang bilang, wah, ngapain, mending saya taruh di reksadana pasar uang sekarang 4,5%. Atau taruh di saham tadi, misalnya saya bisa 9%, 10% gitu. Itu betul kalau asumsinya bahwa nilainya nggak pernah turun. Ya. Atau orang itu masih terus punya uang, terus sehat, sehingga bisa nabung seterusnya. Kalau asumsi itu tercapai, iya betul uangnya akan lebih besar. Fungsinya asuransi itu kan melindungi sebetulnya pada saat skenario itu diporak-porandakan oleh resiko gitu loh. Nah, di situ investasi di asuransi dwiguna itu yang justru akan jadi penopang. Kenapa? Karena eh, nilainya itu terjamin, dijamin oleh Manulife gitu. Gitu loh, Bro. Ya. Kayaknya ada yang pertanyaan lewat chat itu. Iya. Sejauh ini menurutku saham ORI yang negara keluarkan masih lebih bagus untuk investasi, tapi memang tidak ada proteksinya. Betul, betul banget, betul banget. Iya. Dan saham ORI itu masih kena pajak 10%. Ya, dan kemudian kalau mau dijual, tergantung itu bisa dijual di harga yang sama. Jadi jatuh temponya katakanlah 3 tahun lagi gitu ya. Tapi sekarang kita butuh uang. Bisa nggak dijual? Bisa. Tapi either nilainya sama, itu disebut on par, atau malah lebih tinggi gitu ya, on premium, atau malah bisa lebih turun gitu. Namanya on discount. Jadi obligasi negara bagus nggak? Bagus. Kenapa? Karena negara nggak mungkin nggak bisa bayar. Ya, jadi aman, dijamin negara. Pokok dan kuponnya, kalau di obligasi itu bunga itu disebut kupon, itu dijamin negara. Itu bagus nggak? Bagus, betul. Tapi apakah bijak jika semua investasi kita ditaruh di ORI? Menurut saya nggak juga, karena gitu. Karena ORI itu juga ada plusnya, ada minusnya. Baiknya berapa lama ya kok kita untuk evaluasi investasi yang kita ambil? Minimum menurut saya itu tiap 6 bulan minimum. Kalau pegang reksadana saham itu mingguan. Kalau pegang saham harian. Gitu.
Tapi kalau pegang reksadana pasar uang, 6 bulan sekali oke lah. Ada lagi? Nggak ada? Ini udah jam 9 teman-teman. Terima kasih udah bergabung.